Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 751. Di dalam alam rahasia yang misterius, Xiao Chen berpatroli sepanjang jalan, menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi dan menyelidiki lingkungan sekitarnya. Entah kenapa, dia selalu merasa bahwa apa yang disebut jalan menuju keabadian ini sangat tidak biasa, dengan suasana aneh di mana-mana. Memang banyak sekali roh peri di sini, sehingga menciptakan nuansa seperti di negeri dongeng di bumi. Tetapi Xiao Chen tahu betul bahwa ini hanyalah ilusi karena semuanya terlalu disengaja. Semangat abadi di jalan menuju keabadian tidak tercipta secara alami, tetapi diperkenalkan secara buatan. Dengan kata lain, jalan menuju keabadian bukanlah tempat rahasia alami, tetapi ilusi buatan. Itu benar-benar penipuan. Xiao Chen merasa bahwa membiarkan Ye Yufei dan yang lainnya pergi lebih awal adalah hal yang baik. Sedangkan di Tianzueli, karena tetua Ouyang dari Sekte Feixian pernah berkata sesuatu kepadanya, ia pun berpamitan dengan Xiao Chen belum lama ini dan kembali ke dunia iblis. Selain itu, Ning Qingxuan tampaknya tidak terlihat di antara kerumunan saat ini. Soal nyawa orang lain, Xiao Chen terlalu malas untuk mengkhawatirkannya. Ia hanya bisa membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Kesampingkan hal-hal lain, dendam antara kamu dan aku harus diselesaikan. Xiao Chen sepertinya merasakan sesuatu dengan indera spiritualnya. Ia mengangkat tangannya sambil mencibir, dan energi pedang langsung meledak, menebas ke depan. Memanggil. Energi pedang itu begitu kuat hingga membelah kehampaan sejauh ratusan kaki, meninggalkan bekas pedang yang mengerikan, seolah-olah telah membuka jalan mulus. Xiao Chen mengikuti tanda pedang dan melompat keluar. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di suatu tempat yang agak luas, seperti gua. Gua itu berantakan, aura pedang dan pisau memancar dari segala arah, dan dipenuhi jejak berbagai pertempuran. Ada juga 7 atau 8 mayat tergeletak di sana dengan kematian tragis. Tepat di tengah-tengah, Zhuge Lin berdiri dengan tangan kanan di belakang punggungnya, berdiri sendiri dengan gagah, memandang dunia. Jiang Yulong, Su Mo, Qin Hao dan seorang pemuda aneh lainnya yang belum pernah terlihat sebelumnya berlutut di depan Zhuge Lin, terengah-engah dan tampak ketakutan, seolah-olah mereka berada di bawah tekanan yang luar biasa. Jelas, banyak pemimpin aliansi naga mengepung dan membunuh Zhuge Lin di sini, tetapi situasinya berat sebelah. Aliansi naga menderita banyak korban, sementara Zhuge Lin tidak terluka. Sudah selesai. Secepat ini, Xiao Chen berjalan perlahan ke arah beberapa orang dengan sikap santai, seolah sedang berjalan-jalan di taman. Melihat Xiao Chen mendekat, Zhuge Lin mengangkat alisnya dan berkata dengan ekspresi jenaka, "Akhirnya kau di sini juga. Apa kau keberatan kalau aku melakukan beberapa latihan pemanasan dulu?" Jiang Yulong dan Qin Hao tampak ketakutan dan berkata, "Xiao Chen, cepatlah. Dia monster, kau takkan menang." Sebelumnya, Jiang Yulong dan anggota aliansi naga lainnya hanya tahu bahwa Zhuge Lin sangat kuat dan mereka harus menyatukan kekuatan untuk melawannya. Namun, mereka tidak tahu seberapa kuat Zhuge Lin dan di mana batas kemampuannya. Kali ini, setelah memasuki jalan menuju keabadian, mereka membentuk kelompok untuk menyerang Zhuge Lin, mengira bahwa mereka memiliki lebih banyak orang daripada segelintir orang dan bahwa kemenangan adalah sesuatu yang pasti, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka salah besar. 4 orang jenius yang masuk dalam 10 besar daftar kehormatan, ditambah 7 orang jenius yang masuk dalam 30 besar daftar kehormatan, masih belum mampu menandingi Zhuge Lin. Faktanya, selama keseluruhan proses, Zhuge Lin bersikap tenang dan santai, seolah-olah dia belum menunjukkan kekuatan aslinya. Meskipun kau sangat memujinya, aku belum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sekarang aku di sini, aku harus mencobanya. Melihat adalah percaya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menerimanya? Xiao Chen mengabaikan peringatan Jiang Yulong, Qin Hao, dan yang lainnya, dan menatap Zhuge Lin dengan tatapan tenang. Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai mencapai Sungai Kuning. Zhuge Lin tiba-tiba mencibir, apa kau tidak pernah mempertimbangkan bahwa upaya nekat itu bisa dengan mudah merenggut nyawamu? Aku rasa kau tidak bisa membunuhku, kata Xiao Chen dengan tenang. Oh, rasanya tak ada gunanya bicara lagi. Lagi pula, sekarang kau sudah di sini, aku tak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Saat Zhuge Lin berbicara, dia tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya dan menyapu dengan energinya. Peng! Jiang Yulong, Qin Hao, Su Mo dan pemuda aneh itu terpental puluhan kaki seperti sampah, menabrak dinding batu yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya terkubur di tumpukan batu, tanpa seorang pun tahu apakah mereka hidup atau mati. Kosongkan medan perang. Sekarang hanya kita berdua, jadi bertarunglah sekuat tenaga. Kata Zhuge Lin dengan arogan, aku memberimu 3 kesempatan untuk mengeluarkan potensi penuhmu, tapi hanya 3. Setelah 3, kau akan mati. Maksudmu, kau ingin aku melakukan 3 gerakan? Xiao Chen mengangkat alisnya. Seumur hidupku, belum pernah ada yang berani mengatakan hal sebesar itu kepadaku. Kau sudah bertemu dengannya sekarang.
Kata Zugelin dengan tenang, aku yang pertama dan terakhir. Kau benar-benar pantas dipukuli. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, awalnya aku ingin menyaksikan kekuatan tubuh dewa bawaan, tapi karena kau yang bilang begitu, aku tidak akan sopan. Perhatian, ini gerakan pertama. Aura Xiao Chen berubah, dia menempelkan dua jarinya dan perlahan mengangkatnya, menyerap semua energi abadi di sekitarnya dan mengubahnya menjadi pedang yang mengejutkan. Ilmu pedang, roh abadi yang tak tertandingi. Pedang keabadian, pedang yang tak tertandingi, pedang tak tertandingi yang melampaui jalan pedang surgawi, pertama kali muncul di dunia, seperti bintang-bintang di Bima Sakti, terbang menuju Zugelin. Apa, ini? Zugelin, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tiba-tiba berubah ekspresi. Ia secara naluriah menggunakan teknik abadi dan dengan panik mengerahkan kekuatan suci di tubuhnya. Teknik abadi membuat darahnya mendidih, dan seketika membuat seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas, bersinar dengan cahaya kemasan. Tubuh dewa bawaan dipadukan dengan latihan pemurnian tubuh. Xiao Chen sekilas melihat triknya. Tubuh ilahi bawaan adalah fisik yang kuat secara alami. Kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk membuat para jenius setingkatnya gentar. Zugelin dilahirkan dengan tubuh dewa, dan dia telah berlatih teknik abadi untuk menempa tubuhnya sejak dia masih kecil, yang membuat kekuatan fisiknya mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan talenta top seperti Jiang Yulong dan Qin Hao mungkin tidak akan mampu menembus pertahanan Zugelin meskipun mereka menyerangnya dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi aku bukan orang seperti Jiang Yulong. Bisakah kau menangkis pedang ini? Xiao Chen tiba-tiba mencibir, memperlihatkan kesombongannya yang tak tertandingi. Memanggil. Pedang abadi yang tak tertandingi menginjak-injak matahari, bulan dan bintang-bintang, memadamkan kemuliaan surga dan bumi, dan tak tertandingi. Peng! Meskipun Zugelin menunjukkan tubuh ilahi bawaan emasnya, ia tetap terhempas oleh pedang. Seluruh tubuhnya tertusuk dan darah mengalir deras, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Bagaimana? Itu mungkin. Zugelin terengah-engah seperti sapi, hampir tergeletak di tanah. Ia menatap Xiao Chen yang berdiri di sana, matanya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Alasan mengapa ia berani mengancam akan membiarkan Xiao Chen melakukan 3 gerakan adalah karena ia mengandalkan kekuatan tubuh dewa bawaannya. Sebelumnya, Jiang Yulong, Qin Hao, dan yang lainnya bekerja sama tetapi tidak dapat melukainya, yang membuatnya merasa bosan. Selama perjamuan di Istana Tuan Kota, dia dan Xiao Chen saling bertukar jurus, dan hasilnya imbang. Jika Xiao Chen didasarkan pada kekuatannya saat itu, dia pasti tidak akan mampu melawan tubuh dewa bawaannya. Namun faktanya ternyata di luar dugaannya. Langkah pertama Xiao Chen menyebabkan dia menderita trauma yang belum pernah dialami sebelumnya. Hei, apa aku harus menunggumu sembuh? Kalau tidak, aku akan menggunakan jurus keduaku. Teriak Xiao Chen dari seberang. Tanpa menunggu persetujuan Zugelin, dia mengangkat tangannya dan memadatkan pedang kedua. Mendesis. Pedang itu berkilat, dan guntur bergemuruh hebat. Langit dan bumi seakan takluk pada tekanan pedang yang mengerikan ini, dan kekuatan kehancuran pun mulai menggeliat. Bab 752. Bagaimana mungkin? Zugelin mendongak, merasakan tekanan dan kekuatan pedang yang tak tertandingi, dan merasa terkejut dan gemetar dari lubuk hatinya. Pemuda di depannya membuatnya merasa bagai berhadapan dengan dewa, menghadapi puncak yang tak teratasi, begitu sulit ditebak. Serangan pedang yang menyerap energi spiritual di sekitarnya tak tertandingi dan dengan mudah menembus tubuh suci dan kekuatan sihir abadi miliknya. Dan kini, pedang yang tengah diseduh dan siap diluncurkan itu bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Tidak mungkin, mengapa begitu kuat? Zugelin merasa sulit menerimanya. Gaya pedang yang begitu mengerikan, asalkan seseorang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempraktikannya, sudah cukup untuk menyapu dunia kultivasi. Namun, Xiao Chen tampaknya sangat mahir dalam gaya pedang ini, dan ia bisa menggunakannya sesuka hati. Jika serangan pertama tidak cukup, ia akan langsung melancarkan serangan kedua tanpa perlu mengatur napas. Zugelin sangat skeptis. Jika dia mencoba menangkis pedang kedua dengan mempertaruhkan nyawanya, akankah Xiao Chen benar-benar melepaskan pedang ketiga yang lebih kuat? Dengan gaya pedang ini, apakah dia benar-benar dapat menahan 3 serangan pedang? Brengsek. Zugelin tiba-tiba mengumpat, bangkit dari tanah, berbalik dan lari. Melihat ini, Xiao Chen sama sekali tidak terkejut. Ia hanya mencibir tanpa alasan, menahan pedang kedua yang siap dihunus, lalu mengejar ke arah pelarian Zugelin. Zugelin, jalan menuju keabadian ini tertutup. Kemana kau bisa lari? Xiao Chen mengejar Zugelin, tetapi tidak langsung menyusul. Ia terus mengikuti Zugelin. Di tempat misterius di jalan menuju keabadian, 4 dewa abadi dari Sekte Feixian duduk melingkar, masing-masing menggunakan kekuatan abadi dan mantra terlarang, seolah-olah sedang melakukan semacam ritual. Tidak jauh dari situ, pemimpin Sekte Feixian dan Tetua Ouyang sedang menonton dengan gugup. Tuan, bagaimana persiapan untuk formasi Haus Darah Pemurnian Iblis?
Tanya Tetua Ouyang dengan hati-hati. Sekarang kita telah mencapai saat terakhir, dan kita akan segera berhasil. Kata pemimpin Sekte Feixian dengan penuh semangat. Hebat. Selama formasi Haus Darah Iblis ini selesai, Tuan Muda akan dapat benar-benar memulai jalan menuju keabadian dan melapor ke berbagai istana abadi. Kata Tetua Ouyang dengan penuh semangat. Lalu, di mana Liner? Tanya pemimpin Sekte Feixian. Apakah dia pergi mencari Xiao Chen? Tidak, Tuan Muda dikepung dan diserang oleh lebih dari 10 jenius dari aliansi naga. Saya melihat mereka tidak membutuhkan bantuan saya, jadi saya datang ke sini lebih dulu. Jawab Tetua Ouyang. Heh, si idiot Jiang Yulong, Qin Hao, dan Sumo itu benar-benar berpikir mereka bisa mengendalikan Liner hanya dengan jumlah. Pemimpin Sekte Feixian mencibir. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan Liner setara dengan 4 Dewa Agung. Dia tidak punya saingan di dunia kultivasi. Ya, kurasa pertempuran di sana sudah berakhir. Tetua Ouyang juga tertawa. Begitu dia selesai bicara, sesosok tubuh yang acak-acakan menyerbu masuk, berdarah saat dia berlari, dengan bekas pedang di tubuhnya, yang sungguh mengejutkan. Tuan Muda, Liner. Ekspresi pemimpin Sekte Feixian dan Tetua Ouyang berubah, dan mereka bergegas menemui mereka. Liner, ada apa denganmu? Siapa yang tega menyakitimu seperti ini? Hentikan Xiao Chen untukku. Aku harus segera menyembuhkan lukaku dan mengatasi kesengsaraanku. Kata Zugelin dengan panik, aku harus menjadi dewa sejati sebelum aku punya kesempatan untuk mengalahkannya. Apakah Xiao Chen menyakitimu? Pemimpin Sekte Feixian dan Tetua Ouyang terkejut. Mereka hanya membual tentang betapa tak terkalahkannya Zugelin, tetapi dalam sekejap mata mereka melihat Zugelin dipukuli setengah mati oleh Xiao Chen. Pembalikan itu terlalu cepat. Formasi pemurnian iblis Haus Darah belum sepenuhnya siap. Jika kita mengaktifkannya sekarang, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Kata pemimpin Sekte Feixian dengan cemas. Aku tak peduli. Aku harus mencoba. Kalau tidak, semua usahaku akan sia-sia saat dia menangkapku di sini. Kata Zugelin dengan nada ketakutan yang luar biasa, kultivasinya setidaknya setara dengan 4 Dewa Agung, atau bahkan lebih kuat. Apa? Lebih kuat dari 4 Dewa Abadi, bagaimana mungkin? Tanya pemimpin Sekte Feixian tak percaya. Dikatakan bahwa Zugelin sebanding dengan 4 Dewa Abadi besar, tetapi sebenarnya, ia masih satu tingkat di belakang mereka. Karena keempat Dewa Agung semuanya adalah orang kuat tingkat semi-abadi, dan kultivasi Zugelin berada di puncak periode Mahayana, tetapi Zugelin memiliki tubuh dewa bawaan dan bakat luar biasa, dan dapat bertarung dengan orang kuat tingkat semi-abadi. Namun, perbedaan antara tingkat Mahayana dan tingkat semi-abadi sangatlah besar, seperti perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa. Dalam duel hidup mati, Zugelin mungkin bisa melukai seorang semi-abadi, tetapi ia pasti akan membayarnya dengan nyawanya sendiri. Mungkinkah Xiao Chen mampu melukai Zugelin begitu parah, dia benar-benar berada di tingkat semi-abadi. Apa yang harus kita lakukan? Butuh waktu untuk menyempurnakan formasi Haus Darah Iblis. Keempat Dewa Agung perlu mengkonsolidasikan formasi dan tidak dapat bertarung untuk saat ini. Tetua Ouyang juga menjadi cemas. Karena waktu sangat penting, mari kita coba. Keempat Dewa Agung itu tiba-tiba berkata, Zugelin, masuklah ke dalam formasi. Kami akan membantumu melindungi hukum dan membimbingmu melewati kesengsaraan guntur. 4 Dewa Abadi, ini. Pemimpin Sekte Feixian ragu untuk berbicara. Masa-masa sulit membutuhkan tindakan yang sulit. Pemimpin, kau dan Ouyang sebaiknya bertahan di luar sebentar. Seorang dewa tua memperingatkan. Teruslah berjuang dan mengulur waktu. Tak perlu mempertaruhkan nyawamu. Mendengar ini, pemimpin Sekte Feixian menggertakkan giginya dan berkata, aku mengerti. Kau harus berhati-hati. Ouyang, ikut aku. Baiklah. Tetua Ouyang mengangguk dengan serius, menunjukkan keberaniannya menghadapi kematian. Nasib Sekte Feixian bergantung pada satu langkah ini, dan sebagai sesepuh, dia tidak punya pilihan selain bertanggung jawab. Setelah mereka berdua pergi, keempat Dewa Agung mendesak Zugelin lagi. Zugelin, masuk ke formasi pertempuran. Terima kasih, 4 Tetua Abadi. Zugelin mengucapkan terima kasih, menarik napas dalam-dalam, lalu melompat ke tengah formasi 4 orang. Dalam sekejap, bola energi darah meletus dari formasi Haus Darah Pemurnian Iblis. Zugelin berendam di dalamnya, menyerap energi darah untuk dirinya sendiri, dan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, kekuatan magis yang menakjubkan terpancar dari tubuh Zugelin, memenuhi seluruh ruang. Xiao Chen mengejar Zugelin sampai ke pinggiran gua rahasia, mengamati bagian dalam dengan indera spiritualnya, dan menemukan pemandangan di dalam gua rahasia tersebut. Formasi yang luar biasa. Xiao Chen merenung sejenak. Meskipun ia memiliki tingkat penguasaan yang sangat tinggi dalam formasi, tidak berarti ia menguasai semua formasi.
Misalnya, dia belum pernah melihat formasi yang dipertahankan oleh 4 Dewa Abadi Agung. Tentu saja, formasinya selalu berubah, tetapi semuanya pada dasarnya tetap sama. Meskipun dia belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya, dia tahu dari bentuk, aura, tata letak, dan sirkulasinya bahwa itu jelas bukan formasi sederhana. Tidak, formasi ini terhubung dengan seluruh jalan kenaikan. Dengan kata lain, jalan kenaikan sebenarnya adalah formasi yang sangat besar, dan semua orang terperangkap di dalamnya. Ketika Xiao Chen menyadari hal ini, hatinya tenggelam. Apakah Sekte Feixian bermaksud melakukan pengorbanan darah pada setiap orang yang memasuki jalan menuju keabadian? Ayo masuk dan lihat. Xiao Chen tergerak, dan dia segera bergegas masuk ke gua rahasia itu. Tiba-tiba, 2 aura yang sangat kuat melesat keluar dari dalam. Tanpa sepatah kata pun, mereka menyapu dengan kekuatan dahsyat, menghalangi jalan Xiao Chen. Itu menghalangi. Xiao Chen berbicara dengan dingin, mengangkat tangannya dan langsung mengubahnya menjadi pedang guntur, menebas dengan satu pedang. Ledakan. Di tengah guncangan yang mengerikan itu, cahaya pedang yang dijalin dengan petir menembus semua rintangan dan tidak dapat dihentikan. Fiuh. Pemimpin Sekte Feixian adalah yang pertama terkena. Ia dipenggal dengan pedang dan tewas di tempat. Bab 753. Menguasai. Penatua Ouyang tentu saja bingung ketika melihat pemimpinnya dipenggal dengan pedang. Setelah tersadar, wajahnya dipenuhi kengerian. Meskipun kultivasi pemimpinnya lebih lemah daripada 4 Abadi Agung, ia juga terkenal di dunia kultivasi. Jika tidak, meskipun ia memiliki bakat luar biasa, ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin Sekte Feixian. Tapi sekarang, dia langsung dibunuh oleh Xiao Chen hanya dalam 1 kali pertemuan. Kematiannya terlalu mudah. Anda. Tetua Ouyang memandang Xiao Chen yang berjalan perlahan ke arahnya dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Keempat Dewa Abadi meminta mereka untuk menunda waktu, bagaimana mereka bisa menundanya? Kalau kau cukup pintar, kau seharusnya tahu kalau kau bukan tandinganku. Melarikan diri adalah pilihan terbaikmu. Kata Xiao Chen kepada Tetua Ouyang sambil mendekat. Tetua Ouyang merasa sangat terhina mendengar ini. Ia mendengus dingin, aku, Ouyang Mingzi, telah menerima kebaikan Sekte Feixian yang telah menyelamatkanku selama 1000 tahun, dan aku tak mampu membalasnya. Sekarang rencana besar Sekte Feixian hampir berhasil, saatnya aku membalasnya. Dalam sekejap, Tetua Ouyang menekan rasa takutnya terhadap Xiao Chen dan menunjukkan semangat kepahlawanannya dalam menghadapi kematian dengan ketidakpedulian. Ledakan esensi darah. Dengan teriakan arogan, Ouyang Mingzi melancarkan teknik penghancur diri yang akan menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Energi darah penghancur yang mengerikan menyapu semua yang ada di sekitarnya, melahapnya. Pada saat yang sama, ia juga ingin melahap Xiao Chen. Namun, Xiao Chen mengangkat tangannya sedikit, dan sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul. Daya hisapnya yang seperti lubang tanpa dasar menyedot seluruh esensi darah Ouyang Mingzi, tak menyisakan apapun. Peledakan diri seorang pakar Mahayana puncak seharusnya menghancurkan dunia, tetapi pada akhirnya tidak terjadi apa-apa, seolah-olah itu adalah kegagalan. Menurutku, kamu harus mengganti namamu menjadi Ouyang Sisi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya untuk menyeka lubang hitam, dan berjalan memasuki gua rahasia itu dengan tertib. Setelah beberapa tarikan napas, dia masuk dan melihat 4 Dewa Agung dari Sekte Feixian tengah menjaga formasi itu, sedangkan Zugelin yang bagaikan iblis melayang di udara, diairi oleh darah dan energi formasi itu, dan auranya terus meningkat. Apa yang kalian lakukan? Xiao Chen tidak buru-buru menyela. Sebaliknya, ia menatap mereka dengan penuh minat dan bertanya, butuh bantuanku. Kamu. Di mana Ouyang dan pemimpinnya? Keempat Dewa Abadi itu ketakutan. Bukankah kita sudah meminta Ketua dan Ouyang untuk menghentikannya sebentar? Kenapa Xiao Chen datang begitu cepat? Kemana mereka pergi? Karena aku sudah masuk ke sini, aku khawatir mereka berdua tidak akan bisa tetap aman. Kata Xiao Chen ringan, kau membunuh mereka. Keempat Dewa Abadi semuanya terkejut. Mereka tidak marah, tetapi tidak percaya. Hanya sekejap mata, dan tidak terdengar suara pertarungan tingkat apapun, tetapi Xiao Chen telah membunuh 2 guru puncak Mahayana. Jangan khawatir, aku tidak akan membuat mereka menunggu terlalu lama. Aku akan segera menurunkanmu. Kata Xiao Chen dengan nada dingin, semua antek dari Istana Abadi akan dilenyapkan hari ini. Sebenarnya, hubungan antara Sekte Feixian dan Istana Dewa tidak sulit ditebak. Awalnya, lingkaran kultivasi utama melihat buku ramalan dari Sekte Feixian, dan mengetahui bahwa dunia kultivasi akan menghadapi bencana besar dan gadis ramalan akan muncul untuk mencegah bencana tersebut. Itulah sebabnya mereka membuat pengaturan di bumi, menunggu energi spiritual bumi pulih dan menangkap gadis ramalan tersebut. Menurut informasi yang diperoleh dari Kaisar Ling, terdapat 3 sumber kitab surgawi yang tersebar. Untuk merebut sumber-sumber tersebut, Istana Abadi tidak ragu-ragu untuk menyerang klan roh.
Dapat dilihat bahwa Istana Abadi telah menguasai kitab surgawi. Hubungan antara Sekte Feixian dan Istana Dewa sudah jelas dengan sendirinya. Ketika dia datang ke benua roh sejati, Xiao Chen sudah berencana untuk menargetkan Sekte Feixian, tetapi dia hanya menunggu kesempatan yang tepat. Kau benar-benar tahu tentang Istana Dewa. Keempat Dewa Agung itu saling berpandangan, semuanya menunjukkan niat jahat. Apapun yang terjadi, Xiao Chen tidak bisa tinggal. Pada saat ini, Zhuge Lin, yang melayang di udara di tengah formasi, tiba-tiba membuka matanya, dan kilatan cahaya darah yang mengerikan menghilang. Lukanya sudah sembuh, dan auranya sepertinya sudah berubah. Kata Xiao Chen menatap Zhuge Lin. Terima kasih. Nada bicara Zhuge Lin kembali seperti biasa, dalam dan tak terduga. Menghadapi Xiao Chen, dia tidak lagi tidak sabar atau takut, dan tampaknya keadaan pikirannya telah mengalami perubahan drastis. Oh, apa maksudmu? Tanya Xiao Chen dengan penuh minat. Sebenarnya, kami tidak begitu memahami prinsip di balik formasi pemurnian iblis Haus Darah, jadi kami sangat berhati-hati di setiap langkah. Tapi dengan membunuh pemimpin dan Ouyang, kau secara tidak sengaja membuka kunci formasi pemurnian iblis Haus Darah. Kata Zhuge Lin. Zhuge Lin, apakah kamu sudah? Keempat Dewa Agung itu terkejut dan bingung, dan pada saat yang sama, kilatan cahaya melintas di mata mereka yang keruh. Kita masih selangkah lagi, tapi tidak jauh. Jawab Zhuge Lin, rahasia formasi Haus Darah Iblis terletak pada kata, Haus Darah. Esensi darah adalah kunci efektivitas formasi ini. Keempat Dewa Abadi itu tiba-tiba menyadari, apakah kematian pemimpin dan Ouyang yang mempercepat pengoperasian formasi pemurnian Iblis Haus Darah. Ya, Zhuge Lin mengangguk. Jadi begitu. Ini sebenarnya formasi pengorbanan darah yang membutuhkan esensi darah untuk berakselerasi. Masuk akal, kata seorang abadi tua dengan penuh semangat. Kau menciptakan jalan palsu menuju keabadian hanya untuk mengorbankan para jenius di daftar kehormatan. Xiao Chen mengerutkan kening. Apa kau tidak takut dicemooh oleh seluruh dunia kultivasi atas tindakan kejam Sekte Feixian yang perkasa itu? Apa yang kau tahu? Selama formasi Haus Darah Iblis selesai, kepala istana akan membawa kita ke negeri dongeng. Apapun yang terjadi di dunia kultivasi saat itu tidak ada hubungannya dengan kita. Keempat Dewa Agung itu mencibir dan tidak setuju. Jika mereka berempat mengikuti aturan lama, mereka akan mencapai tahap melampaui kesengsaraan dan naik ke alam abadi. Namun, mereka lahir di waktu yang salah dan mengalami perubahan drastis dalam aturan langit dan bumi. Mereka tidak dapat merasakan kesengsaraan guntur dan tidak dapat naik ke alam abadi, yang menjadi penyesalan seumur hidup. Bagi mereka yang mempraktikkan Taoisme, tujuan akhir siapakah yang bukan menjadi abadi? Kini, ada peluang besar di depan mata mereka. Selama mereka menyelesaikan tugas untuk istana abadi ini, mereka akan dapat memasuki dunia abadi dan mencapai alam keabadian sejati. Bagaimana mungkin mereka rela menyerah? Adapun bagaimana Sekte Feixian akan mendapatkan pijakan di dunia kultivasi di masa depan, itu tidak layak disebutkan dibandingkan dengan rencana kenaikan, dan mereka tidak lagi tega mempedulikannya. Kalian idiot. Kalian percaya kebohongan yang digunakan untuk menipu anak-anak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia benar-benar khawatir dengan IQ orang-orang dari Sekte Feixian ini. Apa maksudmu? Tanya keempat dewa itu dengan marah. Alam abadi tidak seindah yang kau bayangkan. Intinya, sama saja dengan dunia kultivasi. Bahkan lebih brutal lagi, dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Kata Xiao Chen tenang. Kau belum mengalami kesengsaraan guntur, jadi kau hanya setengah abadi. Kau hanya akan menjalani kehidupan sederhana di alam abadi. Lebih baik kau yang menjadi bos di sini. Aku sudah cukup hidup bertahun-tahun. Lebih baik aku mencoba peruntunganku di negeri dongeng. Seorang peri tua tampaknya telah menyadari sesuatu dan tak lagi peduli pada hidup dan mati, kehormatan atau aib. Baiklah, kalau begitu aku akan memperkenalkannya kepadamu dengan cara yang berbeda. Kata Xiao Chen, alam abadi terbagi menjadi alam abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap alam abadi berhubungan dengan dunia kultivasi tertentu. Benua roh sejati, benua Fengwu, dan dunia kultivasi besar dan kecil di sekitarnya hanya dapat berhubungan dengan satu alam abadi. Jika kalian naik ke sini, kalian semua akan naik ke tempat yang sama. Ini berarti bahwa aturan dunia kultivasimu semuanya diatur oleh negeri peri yang sesuai di dunia peri. Dengan kata lain, aturan langit dan bumi telah berubah, sehingga mustahil untuk naik. Pasti ada seseorang di atas sana yang telah merusaknya. Bab 754. Ini. Keempat makhluk abadi itu saling memandang, setengah percaya dan setengah ragu. Mereka tidak tahu apapun tentang negeri dongeng itu, dan wajar saja jika mereka penasaran saat pertama kali mendengarnya. Jika memang begitu, apa buktinya? Kata seorang abadi tua dengan nada lebih lembut. Apa kau bodoh? Tanya Xiao Chen tanpa berkata-kata. Karena dunia kultivasimu sepenuhnya diatur oleh alam abadi yang bersangkutan, itu berarti istana abadi milik alam abadi di atas.
Ini juga berarti alasan kau tidak bisa naik adalah karena Istana Abadi telah mengubah aturan untuk membatasi kenaikanmu. Apakah kepala istana mengubah aturan? Keempat Dewa Agung itu terkejut dan bingung. Mengapa kepala istana melakukan ini? Jelas, sangat sulit dan merepotkan untuk turun dari alam atas. Mereka membutuhkan pembantu yang kuat untuk bertindak di dunia kultivasi. Meninggalkanmu di dunia kultivasi akan memudahkannya untuk memerintahmu. Kata Xiao Chen. Jika itu benar, berarti kepala istana memiliki kekuatan yang luar biasa di alam abadi. Mendengar ini, keempat tetua abadi, alih-alih marah, justru bersukacita. Jika kita bisa menyelesaikan tugas ini untuknya, dia akan memenuhi janjinya dan membawa kita ke alam abadi. Ide bagus, tapi kalian terlalu serius. Xiao Chen mencibir. Alam abadi punya aturannya sendiri. Istana abadi telah melanggar aturan alam abadi dengan diam-diam turun ke dunia fana dan memodifikasi aturannya. Setelah memanfaatkan kalian, apa mereka masih akan menyimpan kalian sebagai bukti kejahatan mereka? Ini. Keempat dewa abadi itu terdiam sesaat. Sekte Phyrexian juga sering menggunakan taktik pembunuhan untuk membungkam para saksi, apalagi para pejabat tinggi di dunia peri. Di mata kepala istana, mereka begitu kecil dan tidak berarti, sehingga tidak sayang untuk meninggalkan mereka kapan saja. Mungkinkah semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Xiao Chen? Empat tetua abadi, jangan percaya omong kosongnya. Bagaimana mungkin dia tahu apapun tentang alam abadi? Dia mungkin menipu kita dan menyembunyikan niat jahat. Zhuge Lin berkata, nadanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Lagi pula, sudah sejauh ini, tidak ada jalan untuk kembali. Keempat dewa abadi itu mengerti apa yang sedang terjadi setelah mendengar ini. Memang benar seperti yang dikatakan Zhuge Lin. Terlepas dari apakah yang dikatakan Xiao Chen benar atau salah, sudah terlambat bagi mereka untuk bertobat sekarang. Kalau kau tidak bertobat, kau akan menggali kuburmu sendiri. Xiao Chen mengibaskan lengan bajunya, auranya menyebar ke seluruh ruangan saat ia berkata dengan dingin, ayo kita bersama, mungkin itu akan memberiku waktu untuk menghangatkan tanganku. Sombong. Keempat dewa itu marah. Kalian terus pertahankan formasi ini, aku bisa menghadapinya sendirian. Zhuge Lin menghentikan keempat tetua abadi yang hendak mengambil tindakan, melambaikan tangannya untuk memutus hubungan dengan darah dan energi di sekitarnya, dan melangkah di depan Xiao Chen. Pada saat ini, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya, dan tubuh ilahi bawaannya sekali lagi memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, berkilau terang dan penuh keilahian. Apakah kepercayaan dirimu meledak hanya setelah satu promosi? Xiao Chen menatap Zhuge Lin yang sudah kembali tenang, dan merasa sedikit geli. Ini lebih dari sekadar peningkatan. Aku telah mencapai alam yang benar-benar baru dengan bantuan formasi haus darah pemurnian iblis. Kata Zhuge Lin dengan tenang. Benarkah? Aku tidak menyadarinya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan memperlihatkannya padamu. Begitu selesai berbicara, Zhuge Lin perlahan menutup matanya, mengerahkan energinya, dan menyatukan kelima inderanya ke dalam kehampaan dan alam. Napas baru mengalir secara spontan. Ledakan. Tertarik oleh aura Zhuge Lin, guntur yang teredam meledak, dan awan gelap langsung menutupi langit. Energi dahsyat yang dapat menghancurkan dunia tiba-tiba berkumpul. Melihat ini, Xiao Chen sedikit mengernyit dan bergumam, mungkinkah itu kesengsaraan guntur kenaikan? Kesengsaraan guntur, ini adalah kesengsaraan guntur. Tak diragukan lagi, ini adalah tanda kenaikan. Sebelum aturan langit dan bumi berubah, aku pernah melihat seorang senior naik dan mengatasi kesengsaraan, dan pemandangannya persis seperti ini. Keempat dewa abadi itu tampak antusias dan gembira. Zhuge Lin baru saja menggunakan formasi pemurnian iblis yang haus darah untuk menyerap darah dan energi, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat dan mengalami transformasi. Transformasi ini secara langsung membuatnya merasakan kesengsaraan guntur kenaikan. Asal dia mampu bertahan dari malapetaka guntur, dia akan mampu naik ke negeri dongeng dan menjadi manusia abadi. Seorang yang benar-benar abadi tidak dapat dibandingkan dengan seseorang yang setengah abadi seperti mereka. Empat makhluk setengah abadi tidak sebanding dengan jari makhluk abadi sejati. Suara keabadian yang melampaui kesengsaraan begitu dahsyat hingga mengguncang seluruh jalan menuju keabadian. Orang-orang di sudut manapun dapat dengan jelas mendengar dan merasakan gerakan di sini. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Cepat, pergi dan lihat, mungkin ada harta karun. Ya, mungkin ini kesempatan untuk naik ke surga. Banyak sekali orang yang bergegas menuju gua rahasia itu, karena takut tertinggal dari yang lain. Baru ketika mereka tiba, mereka melihat situasinya dengan jelas. Zhuge Lin, apa yang dia lakukan? Dan empat tetua abadi agung dari Sekte Phyrexian. Xiao Chen juga ada di sini. Semua orang bingung dan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Jika kau tidak ingin mati, pergilah dari sini. Kata Xiao Chen ringan. Dia pada dasarnya tidak mengenali satupun jenius di daftar kehormatan. Dia telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan peringatan.
Apakah mereka mendengarkan atau tidak, itu masalah lain. Seperti yang diduga, tidak ada yang takut dengan kata-kata Xiao Chen. Sebaliknya, mereka sangat meremehkan, berpikir bahwa Xiao Chen ingin memonopoli kesempatan untuk mencapai keabadian. Kenapa kamu tidak pergi saja? Ayo kita pergi. Benar juga, kau masih saja mencoba menakut-nakuti kami. Apa kami terlihat ketakutan? Pasti ada kesempatan di sini, kalau tidak, Zugelin dan Xiao Chen tidak akan ada di sini. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mengambil semuanya sendiri? Mendengar ini, Xiao Chen berhenti bicara dan tidak peduli dengan orang-orang bodoh ini. Ia kembali mengalihkan perhatiannya kepada Zugelin. Kemampuan Zugelin dalam menarik bencana guntur kenaikan memang di luar dugaannya. Namun, ini juga berarti bahwa orang-orang di dunia peri tidak membatasi kenaikan, tetapi malah meningkatkan standar kenaikan. Sebagai contoh, di masa lalu, hanya ketika kultivasi dan kondisi batin seseorang mencapai puncak tahap Mahayana, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk merasakan kesengsaraan guntur, dipromosikan menjadi makhluk abadi sejati, dan naik ke negeri dongeng. Namun kini, seseorang harus berkultivasi hingga ke tingkat dewa sejati sebelum mampu merasakan kesengsaraan guntur. Jangan berpikir bahwa hanya karena peringkat Anda meningkat, itu bukan masalah besar. Faktanya, lingkungan dunia kultivasi terbatas dan hanya mendukung kultivasi hingga puncak Mahayana. Sangat sulit untuk mencapai kemajuan lebih lanjut. Zugelin baru saja mengambil jalan pintas dan menyerap kekuatan formasi pemurnian iblis yang haus darah, itulah sebabnya dia melanggar aturan ini. Tunggu, apa yang sedang dilakukan Zugelin? Sepertinya aku pernah melihat adegan ini di suatu tempat sebelumnya. Dia sedang mengalami kesengsaraan. Apa? Melampaui kesengsaraan? Ya, kesengsaraan guntur untuk naik ke alam abadi telah dicatat dalam buku-buku kuno, dan itu sangat mirip. Ya Tuhan, apakah Zugelin akan naik tahta? Ini tidak mungkin. Pemimpin Sekte Feixian dan 4 Dewa Agung belum naik tahta. Bagaimana Zugelin bisa naik tahta secepat itu? Di antara orang-orang yang hadir, ada yang merasa iri, ada yang tidak percaya, dan ada pula yang merasa cemas. Jika Zugelin berhasil melewati malapetaka petir, dia pasti akan mencapai alam keabadian sejati. Kekuatan seorang abadi sejati tak tertahankan bagi seluruh dunia kultivasi. Haha, tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Tiba-tiba, Zugelin membuka matanya, tertawa liar, dan menatap ke langit. Mari, baptislah aku, mendesis. Seolah dipanggil, guntur mengerikan yang terkandung di langit di atas 9 surga jatuh dengan liar, langsung menghancurkan jalan menuju keabadian dan menghantam Zugelin. Bab 755. Di luar Sekte Feixian, sebuah sosok terbang dari jauh, pakaian putihnya lebih putih dari salju, dan dia tampak seperti mimpi, seperti dewi yang dibuang ke bumi. Apakah jalan menuju keabadian tertutup? Ning Qingxuan merasa cemas. Menurut sang guru, jalan menuju keabadian adalah sebuah konspirasi, dan tak seorang pun yang masuk akan keluar hidup-hidup. Terlebih lagi, Xiao Chen dan Zugelin adalah musuh. Saya khawatir Zugelin dan Sekte Feixian sudah memasang jebakan dan menunggu Xiao Chen untuk masuk. Bodoh, kenapa kau datang saat kau tahu Zugelin akan mengincarmu? Ning Qingxuan merasa cemas dan tiba-tiba mengangkat tangannya dengan pedang, menebas ke arah gerbang Sekte Feixian. Wow! Cahaya pedang itu meluas, menampakkan cahaya dan bayangan setinggi puluhan kaki, dengan kekuatan tak terbatas, membelah langit dan meruntuhkan bumi. Ledakan. Sekalipun Sekte Feixian dilindungi oleh formasi perlindungan sekte yang besar, sekte itu tetap terguncang hebat oleh serangan pedang Ning Qingxuan yang kuat, dan semua orang ketakutan. Siapa yang berani menyerang Sekte Feixian? Dari Sekte Feixian, beberapa Master Mahayana yang kuat terbang keluar dengan ekspresi marah. Saat dia melihat penyerang Ning Qingxuan, dia tertegun lagi. Ning Qingxuan adalah putri dari keluarga Ning dan tunangan Zugelin, jadi kebanyakan orang di Sekte Feixian mengenalnya. Ning Qingxuan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyerang Sekte Feixian? Seorang tetua memelankan suaranya, tetapi masih bertanya. Ning Qingxuan tanpa membuang kata-kata berkata dengan dingin, buka pintu masuk jalan abadi. Aku ingin masuk. Tidak, jalan menuju keabadian telah ditutup. Jalan itu tidak bisa dibuka lagi sebelum batas waktu. Sang tetua menolak, tidak mengizinkan bantahan apapun. Omong kosong. Kata Ning Qingxuan tak percaya, karena jalan menuju keabadian diciptakan oleh Sekte Feixianmu, pasti ada cara untuk membukanya. Katakan sekarang. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jejak kepanikan melintas di wajah tetua itu. Aku sudah tahu semua rencana kalian. Kata Ning Qingxuan dengan marah, beraninya Sekte Feixian yang bermartabat begitu kejam dan tak berperasaan. Kalian benar-benar sekelompok binatang buas. Diam. Kalau berani mencemarkan nama baik Sekte Feixian lagi, jangan salahkan kami karena kejam. Semua orang di Sekte Feixian geram. Kau sungguh tak tahu malu, apa kau masih mau membunuhku satu lagi?
Ning Qingxuan mengangkat tangannya pelan, dan pedang ajaib itu tergenggam di tangannya, bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, seolah-olah ia berencana untuk melawan Sekte Feixian sendirian. Del. Pada saat ini, sosok lain terbang dari belakang untuk menghentikan Ning Qingxuan dan orang-orang dari Sekte Feixian. Itu adalah biarawati Tao Wuchen. Saat itu, Nun Wuchen jelas dalam kondisi yang agak berantakan. Pengocok di tangannya hancur berkeping-keping, hanya tersisa setengahnya. Rambutnya agak berantakan, dan ia bahkan mengalami beberapa luka ringan. Tuan Wuchen, apa yang terjadi? Tanya sesepuh Sekte Feixian dengan nada menegur. Saudara-saudara, mohon bersabar. Biarkan aku membujuknya. Nun Wuchen meminta maaf kepada sesepuh Sekte Feixian dan berkata kepada Ning Qingxuan, Qingxuan, jangan lakukan hal bodoh. Tuan, bukankah sebelumnya kau bilang selama aku mengalahkanmu, kau tidak akan menghentikanku lagi? Tanya Ning Qingxuan dingin. Ini. Biarawati Tao Wuchen sangat malu. Dia awalnya mengira bahwa dirinya sendiri sudah cukup untuk mengejutkan Ning Qingxuan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kemajuan Ning Qingxuan akan jauh melampaui ekspektasinya. Ini tidak bisa lagi disebut kemajuan, melainkan transformasi. Baru saja, dalam pertarungan dengan Ning Qingxuan, dia dikalahkan, dan itu merupakan kekalahan telak. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Ning Qingxuan bisa maju ke tingkat ini dalam waktu sesingkat itu. Namun, sebagai seorang guru, ia bukannya tidak senang karena kalah dari muridnya, melainkan senang melihat perkembangan Ning Qingxuan. Sekarang, bahkan tanpa bergantung pada Zhuge Lin dan Sekte Feixian, Ning Qingxuan masih dapat memimpin Piao Miao Xianzong menuju kejayaan. Mungkin dalam beberapa tahun, Ning Qingxuan akan menjadi orang kedua yang naik pangkat dalam sejarah Sekte Abadi Piao Miao. Qingxuan, dengarkan aku. Biarawati Tao Wuchen ingin membujuknya lagi. Namun, pada saat ini, ledakan. Pusaran awan gelap berkumpul di langit, dan di dalam pusaran itu, guntur kehancuran perlahan-lahan terkumpul dan bertambah kuat. Apa itu? Biarawati Tao Wuchen terkejut. Kesengsaraan guntur adalah kesengsaraan guntur kenaikan. Semua orang di Sekte Feixian bersemangat dan fanatik. Pemimpin dan para tetua abadi berhasil. Ini pasti tuan muda yang berhasil mengatasi kesengsaraan. Mendengar ini, ekspresi Biarawati Tao Wuchen dan Ning Qingxuan berubah. Akankah Zhuge Lin mengatasi kesengsaraan? Setelah mengatasi kesengsaraan, seseorang akan mencapai alam keabadian sejati. Apakah Zhuge Lin benar-benar akan menjadi abadi? Mendesis. Petir menyambar dan guntur bergemuruh hebat, menciptakan lubang di kehampaan. Pembukaan itu seharusnya mengarah ke jalan menuju keabadian. Mata Ning Qingxuan terfokus dan dia siap untuk menerjang maju. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu pergi, kamu akan mati. Biarawati Tao Wuchen menghentikan Ning Qingxuan. Guntur surgawi yang menyebabkan kenaikan melampaui kesengsaraan begitu mengerikan sehingga meskipun Ning Qingxuan kuat, dia tidak akan mampu menahannya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan hal-hal buruk? Semua orang dari Sekte Feixian juga bergegas mengepung Ning Qingxuan. Mereka takut Ning Qingxuan akan bertindak gegabah dan menyerbu untuk mengalihkan perhatian Zhuge Lin. Jika Zhuge Lin gagal mengatasi kesengsaraan, itu bukan hal yang bisa dianggap enteng. Kau, Ning Qingxuan marah dan cemas. Ia melambaikan tangannya dan mengangkat pedangnya, mencoba menerobos. Di jalan menuju keabadian, Zhuge Lin mengatasi kesengsaraan dengan kekuatan besar, yang menyebabkan sensasi luar biasa. Ledakan, mendesis. Lengkungan petir tebal terus berjatuhan satu demi satu. Bahkan seseorang sekuat Zhuge Lin pun tak mampu menahan rentetan busur petir yang pekat. Tubuhnya retak lagi dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Zhuge Lin tampaknya tidak mampu menahan kesengsaraan guntur dan memuntahkan darah. Omong kosong. Ini guntur surgawi yang memungkinkan seseorang mengatasi kesengsaraan dan naik ke surga. Levelnya tidak setara dengan petir biasa. Para senior yang mengatasi kesengsaraan di masa lalu harus menyiapkan setidaknya beberapa artefak spiritual pertahanan dan ramuan berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan tingkat kegagalannya masih sangat tinggi. Zhuge Lin sama sekali tidak menggunakan alat eksternal, dan hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahan kesengsaraan guntur. Bagaimana mungkin dia aman dan sehat? Dia terlalu sombong. Bagaimana mungkin tubuhnya mampu menahan guntur surgawi 9 kali lipat yang melampaui kesengsaraan dan naik ke surga? Zhuge Lin tampaknya sangat lemah sekarang, bagaimana kalau kita? Banyak orang yang hadir melihat Zhuge Lin muntah darah terus-menerus dan memiliki pikiran aneh dalam hati mereka. Jika kita mencegat Zhuge Lin sekarang, kita mungkin bisa membunuhnya di tempat. Mereka semua adalah jenius dari generasi yang sama dengan Zhuge Lin. Meskipun mereka tidak memiliki dendam terhadap Zhuge Lin, mereka tidak mau ditindas oleh Zhuge Lin selamanya. Namun, mereka hanya memikirkannya dalam hati. Tanpa ada yang memimpin, yang lain tidak berani bertindak. Oh, sesaat ragu, dan kau kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuhku. Tiba-tiba, Zhuge Lin, yang disambar petir,
tersenyum dingin, dan tubuhnya yang retak mulai membesar kembali. Pada saat yang sama, kulitnya tampak diselimuti lapisan emas, berkilauan dengan cahaya keemasan yang kuat. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Auranya berhenti melemah dan malah mulai menguat, meningkat secara eksplosif, seperti monster. Oh tidak, aku lupa kalau dia punya tubuh dewa bawaan. Kekuatan fisiknya berbeda dari orang biasa. Setelah mengalami rangsangan kesengsaraan guntur, tubuh dewanya tampaknya telah berevolusi. Evolusi tubuh ilahi. Mungkinkah ini terjadi? Tubuh ilahi bawaan sudah merupakan fisik yang luar biasa kuat. Sekarang setelah berevolusi lagi, seberapa kuatkah ia nantinya? Apakah sudah berevolusi menjadi tubuh Raja Ilahi? Sungguh mengejutkan. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, bahkan dia harus mendesak bahwa Zhuge Lin memang unik. Bab 756. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara tubuh ilahi dan tubuh Raja Ilahi, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Jika tubuh dewa hanya muncul sekali dalam 1000 tahun, maka tubuh Raja Dewa belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dengan pengetahuan Xiao Chen, dia hanya mengetahui keberadaan dua tubuh Raja Ilahi, dan Zhuge Lin adalah yang ketiga. Tubuh ilahi lebih lemah daripada tubuh abadi ras roh, tetapi tubuh Raja Ilahi sebanding dengan tubuh abadi. Bahkan pada tahap awal, tubuh Raja Ilahi jauh lebih kuat daripada tubuh abadi. Karena tubuh abadi memiliki periode kemajuan yang sangat panjang, tubuh abadi tingkat pertama Bingning dan tubuh abadi tingkat keempat Lingdi sama sekali tidak dapat dibandingkan. Namun, tubuh Raja Dewa berbeda. Setelah Anda menjadi tubuh Raja Dewa, kekuatan Anda akan mendekati batas ekstrim dan hampir tidak perlu ditingkatkan secara sengaja. Ledakan. Kilatan guntur lain menyambar, beberapa kali lebih kuat dari kilatan guntur sebelumnya, dan daya rusaknya pun menjadi lebih dahsyat. Karena ini sudah guntur surgawi yang ke-9. Ada 9 guntur surgawi dalam kesengsaraan, yang masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya, dan guntur ke-9 sama kuatnya dengan kekuatan gabungan dari 8 guntur sebelumnya. Dalam contoh-contoh sebelumnya tentang orang-orang yang mengatasi kesengsaraan, banyak dari mereka yang bertahan dari 8 guntur surgawi pertama dan hampir berhasil, tetapi seketika berubah menjadi abu oleh guntur surgawi ke-9. Zhuge Lin tampaknya menyadari kengerian guntur langit ke-9. Ia memusatkan pikirannya sejenak, dan tubuh Raja Dewa yang telah berubah mulai menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Minum. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Zhuge Lin berteriak liar, mengayunkan tinjunya, dan meninju ke arah guntur surgawi ke-9. Ledakan. Kekuatan tinju yang mendominasi dan guntur surgawi saling bertabrakan, menyebabkan guncangan yang luar biasa. Seluruh jalan menuju keabadian bergetar hebat di bawah stimulasi energi ini, seolah-olah telah mencapai batas daya tahannya dan akan runtuh. Namun, jalan menuju keabadian diperkuat oleh kekuatan Demon Refining dan Blood Thirsty Formation, dan akhirnya menjadi stabil. Dan di depan mata orang-orang, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Zhuge Lin tetap berdiri di sana, tak bergerak, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi. Guntur perlahan mereda, kembali tenang. Kesengsaraan surgawi telah hilang, Zhuge Lin telah selamat. Auranya sekarang damai, tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya, tetapi bahkan lebih tak terduga dari sebelumnya. Memang, sebelumnya, dia sekuat monster, tapi dia masih dalam jangkauan persepsi kita. Tapi sekarang, kita bahkan tidak bisa mendeteksi kedalamannya. Dia tidak lagi berada di dimensi yang sama dengan kita. Di dimensi lain, apakah dia telah menjadi abadi sejati? Alam keabadian sejati. Ya Tuhan! Pada saat ini, semua orang terkejut dan ketakutan. Tak seorang pun menyangka dalam hidup mereka akan mampu melihat sosok abadi sejati dari jarak sedekat itu. Tapi kenapa dia tidak naik? Bukankah dikatakan bahwa setelah mengatasi kesengsaraan surgawi dan menjadi abadi sejati, seseorang dapat naik ke alam abadi? Memang, dalam catatan kuno, belum pernah ada contoh seperti itu di mana seseorang selamat dari musibah dan masih bertahan di dunia kultivasi. Orang-orang segera menatap Zhuge Lin dengan bingung, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Gerbang menuju alam abadi telah ditutup. Sekalipun aku melampaui kesengsaraan, aku tak bisa naik. Zhuge Lin berbicara perlahan, seolah menjawab pertanyaan semua orang, nadanya luar biasa dingin. Tapi ini lebih baik lagi. Kepala istana akan membimbingku ketika saatnya tiba, dan aku pun bisa naik. Dan sekarang, ada lebih banyak waktu untuk menghadapimu. Dia tidak menunjukkan niat membunuh, tetapi tetap saja membuat semua orang yang hadir merasa takut secara naluriah. Zhuge Lin, apa maksudmu? Apa kau akan membunuh kami? Seorang pemuda yang ceroboh melangkah maju untuk bertanya, sangat tidak puas. Kamu sangat pintar, tetapi orang pintar sering mati muda. Setelah selesai berbicara, Zhuge Lin tidak melakukan gerakan apapun, tetapi pemuda itu menjerit, lalu tubuhnya meledak dan mati di tempat. Pemuda itu meledak menjadi kabut berdarah, dan darah memenuhi udara.
Darah itu perlahan-lahan berkumpul ke dalam formasi pemurnian iblis dan haus darah yang dijaga oleh 4 tetua abadi, dan diserap serta dilahap habis. Bagaimana mungkin? Melihat ini, semua orang tanpa sadar mundur beberapa langkah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana mungkin seorang jenius yang berada di peringkat 50 teratas daftar kehormatan tiba-tiba meledak dan mati? Mungkinkah Zugelin yang melakukannya? Apakah negeri dongeng sejati benar-benar sekuat itu hingga dapat membunuh mereka seketika hanya dengan satu pikiran? Lalu, bagaimana dengan formasi yang dipimpin oleh 4 dewa abadi? Mengapa formasi itu bisa menyerap darah dan energi? Kalian semua pasti berpikir untuk membunuhku saat aku lemah tadi, kan? Tanya Zugelin dingin, mengamati semua orang. Kenapa kalian tidak melakukannya? Tuan Su. Tuan Suge, saya belum memikirkannya seperti itu. Seorang pemuda berwajah bulat menjawab dengan gemetar. Benarkah? Zugelin mencibir, tapi sayangnya, aku tidak percaya. Lalu apa yang kau inginkan? Sederhana saja. Aku butuh darahmu untuk menyelesaikan pengorbanan darah. Pengorbanan darah. Semua murid mengecil saat mendengar ini. Pada titik ini, bahkan orang bodoh pun samar-samar dapat menyadari bahwa jalan menuju keabadian adalah sebuah konspirasi. Setelah mereka masuk, selain merasakan sedikit roh peri, mereka tidak menemukan hal istimewa lainnya. Sekarang, Zugelin bahkan mengancam akan mengorbankan darah mereka. Keinginan untuk membunuhnya hanyalah alasan. Inilah yang telah ia dan Sekte Phyrexian rencanakan sejak awal. Kejam sekali. Lari, kita tidak bisa mengalahkannya. Meskipun semua orang marah, mereka tidak kehilangan akal. Zugelin telah selamat dari kesengsaraan surgawi dan memasuki alam keabadian sejati, kekuatannya melampaui mereka satu dimensi. Tidak peduli seberapa banyaknya jumlah mereka tidak akan pernah bisa menandinginya. Berlari. Dalam sekejap, semua orang tampaknya telah mencapai konsensus dan bubar, berlarian keluar bagaikan air pasang. Hanya satu orang yang selalu berdiri di tempat yang sama. Kerumunan itu berlarian, dan dia langsung tampak sangat unik. Kau tidak melarikan diri. Zugelin menatap Xiao Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, kau seharusnya tahu bahwa orang yang paling ingin kubunuh adalah kau. Apakah pantas membiarkan begitu banyak orang pergi hanya untuk membunuhku? Tanya Xiao Chen dengan tenang. Tidak sepadan. Zugelin menggelengkan kepalanya. Tapi jalan menuju keabadian sudah tertutup, mereka tidak bisa melarikan diri. Sekalipun mereka lari sebentar, hasilnya tidak akan berubah. Kalau begitu, sepertinya tidak ada gunanya aku kabur. Kenapa aku harus kabur? Xiao Chen mengangkat bahu. Zugelin sedikit terkejut, lalu seringai muncul di wajahnya dan dia berkata, itu tidak salah, kamu memang berbeda dari yang lain. Kurasa kau akan menyadarinya lebih dalam sebentar lagi. Kata Xiao Chen tenang, kau baru menerima 1 dari 3 jurusku. Mau melanjutkan dengan 2 jurus sisanya. Sebenarnya, aku selalu menepati janjiku, tapi aku tidak punya banyak waktu hari ini, jadi aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Zugelin menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula kau akan mati, jadi lebih baik aku mengirimmu pergi lebih cepat daripada nanti. Kalau kau punya keyakinan, kenapa tidak mencobanya? Kata Xiao Chen sambil tersenyum, biarkan aku menyaksikan betapa dahsyatnya tubuh Raja Ilahi yang dipadukan dengan alam abadi sejati. Maumu? Zugelin tak lagi membuang kata. Ia menatap dingin ke arah mata dingin itu dan melambaikan tangannya. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kekuatan keabadian tiba-tiba muncul. Bab 757. Zugelin memasuki alam keabadian sejati. Auranya benar-benar berbeda dan kekuatannya jauh berbeda dari sebelumnya. Setiap gerakannya menunjukkan sikap seorang yang abadi. Dengan bantuan tangannya, kekuatan pedang abadi melampaui batas kemampuan manusia. Memanggil. Cahaya pedang itu berkedip-kedip dan berubah menjadi galaksi yang luas dan tak terbatas, menyerang Xiao Chen. Ledakan. Cahaya pedang meledak, dan Xiao Chen terkena kekuatan abadi. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan arah dan mundur beberapa langkah. Ini memang kekuatan yang sama sekali berbeda. Xiao Chen menenangkan tubuhnya dan berkata tanpa emosi. Zugelin sedikit mengernyit saat melihat ini, lalu mencibir, apakah perlu memaksakan dirimu? Seharusnya kau menangkis serangan pedang itu sekuat tenaga, tapi agar tidak kalah telak, kau memaksakan diri bertahan dan hanya mundur beberapa langkah. Aku yakin kau sudah menderita luka dalam yang serius, kan? Menurut pendapat Zugelin, setelah dia dipromosikan ke alam dewa sejati dan memiliki kekuatan dewa sejati, kesenjangan antara dia dan Xiao Chen seperti jurang. Sekalipun itu hanya serangan pedang biasa, itu jauh melampaui apa yang dapat ditahan Xiao Chen. Alasan mengapa Xiao Chen hanya mundur beberapa langkah setelah menerima tebasan pedang itu pasti karena ia berusaha menyelamatkan mukanya dan bertahan. Akibatnya, ia pasti akan menderita cedera internal yang lebih serius. Kau benar-benar imajinatif. Xiao Chen membersihkan debu dari pakaiannya dan berkata dengan tenang, gerakan pertama ini hanyalah uji kekuatanmu.
Ini juga hadiah atas terobosanmu ke alam abadi sejati, memberimu sedikit camilan manis. Kau benar-benar keras kepala. Zhuge Lin mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan menggunakan jurus kedua. Flying Immortal membunuh semua makhluk hidup dengan satu pedang. Jika serangan pedang pertama merupakan serangan biasa dan dadakan, maka serangan kedua merupakan serangan serius. Zhuge Lin memadatkan kekuatan abadinya dan menggunakan keterampilan unik Sekte Feixian untuk menciptakan pedang kedua. Pedang peri terbang itu menebas semua makhluk hidup, begitu agung dan hebatnya sehingga langit dan bumi bergetar, bahkan terdengar suara guntur yang samar-samar. Ledakan. Suara guntur yang teredam itu tiba-tiba menjadi lebih kuat, bagaikan petir. Dalam sekejap, sebuah pedang yang kuat meledak dan menuju ke arah Xiao Chen untuk membunuhnya. Pedangmu jelek. Berbeda dengan terakhir kali ia bersikap pasif, kali ini ekspresi Xiao Chen penuh dengan ejekan. Ia tetap tenang menghadapi bahaya dan sebangga langit. Tuhan tidak adil. Dengan kata-kata penuh kebanggaan, Xiao Chen tiba-tiba memperlihatkan kekuatan gaibnya lagi, melambaikan tangannya untuk mengembangkan lubang hitam tak berujung. Pedang Zhuge Lin yang perkasa dan agung, tak berdaya saat berhadapan dengan lubang hitam. Pedang itu tertelan dan lenyap tanpa jejak, tak meninggalkan apapun. Xiao Chen berdiri tegak di tempatnya, setenang batu, seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Apa, kamu? Wajah Zhuge Lin langsung berubah. Ini adalah pertama kalinya sejak ia memasuki alam keabadian sejati, wajahnya berubah. Ia merasa tak percaya. Jelas suasana hatinya terganggu lagi. Serangan pedang pertama hanyalah serangan biasa. Entah Xiao Chen benar-benar menerimanya atau hanya mencoba bertahan, sebenarnya tidak penting. Akan tetapi, pedang kedua ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada pedang pertama, dan dia menduga pedang itu pasti akan membunuh Xiao Chen. Tetapi mengapa Xiao Chen masih mampu bertahan kali ini dan tidak mundur selangkah pun? Hanya itu. Tanya Xiao Chen acuh tak acuh, kau bukan pendekar pedang, kan? Apa kau meremehkanku dengan menggunakan teknik pedang? Aku tidak menyangka kau begitu cakap. Pantas saja aku kalah darimu sebelumnya. Pantas saja kau bisa begitu sembrono dan bejat, meremehkan semua orang. Sebelum ini, Zhuge Lin tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Chen bisa sekuat itu. Dia telah dipromosikan ke alam keabadian sejati, tetapi Xiao Chen masih mampu memblokir gerakan pedangnya 2 kali, yang menunjukkan bahwa kekuatan Xiao Chen juga melampaui batas manusia. Xiao Chen sombong dan meremehkan Sekte Feixian dan dirinya yang dulu. Bukan karena ia sombong, melainkan karena ia terlalu percaya diri. Kau selalu membicarakan masa lalu. Apa kau pikir kau tidak takut padaku sekarang? Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Kau seharusnya melihat bahwa aku telah selamat dari kesengsaraan surgawi dan mencapai alam keabadian sejati. Kekuatanku saat ini melampaui batas yang dapat ditanggung dunia kultivasi. Kata Zhuge Lin. Tetapi kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Masih terlalu dini untuk menyombongkan diri. Kata Zhuge Lin dengan marah, seperti katamu, aku tidak pandai berpedang. Aku baru saja melihatmu menghunus pedang dan itu langsung membuatku terpukul. Kalau begitu, tunjukkan saja kemampuanmu yang sebenarnya, jangan cuma menyombongkan diri. Kata Xiao Chen dengan nada meremehkan. Zhuge Lin merasakan penghinaan Xiao Chen dan langsung marah, baiklah, karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, Zhuge Lin menahan seluruh energinya dan menuangkan seluruh kekuatan abadi ke dalam tubuhnya. Senjata terkuatku adalah tubuh ilahi bawaanku. Kini setelah berevolusi menjadi tubuh Raja Ilahi, kekuatan fisikku 100 kali lebih kuat. Aku bahkan bisa menghancurkan kesengsaraan surgawi hanya dengan satu pukulan. Dipenuhi amarah, Zhuge Lin tidak lagi menahan diri, memanfaatkan kelebihan tubuh Raja Ilahinya untuk mendorong kekuatan fisiknya hingga batas ekstrim. Amarah Raja Dewa, guntur meledak. Dengan teriakan tiba-tiba, tinju Zhuge Lin menyapu padang gurun, membawa kekuatan guntur dan kilat, dan menghantam Xiao Chen. Keunggulan tubuh Raja Dewa terletak pada pertarungan jarak dekat, di mana satu kekuatan dapat mengalahkan 10 jurus dan satu kekuatan dapat mematahkan semua jurus. Pukulan yang tampaknya sederhana dapat melepaskan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan supernatural. Terlebih lagi, lubang hitam yang baru saja diciptakan Xiao Chen dapat menyerap dan melahap energi, tetapi tidak dapat melahap serangan fisik dan tidak berguna melawan kekuatan fisiknya. Pertarungan tangan kosong. Melihat ini, ekspresi Xiao Chen berubah, dan dia juga mengeluarkan kekuatan luar biasa dan meninju. Serangan pembunuh dewa. Gerakan terkenal itu muncul kembali, kedua tinju saling bertabrakan, dan kekuatan mengerikan menyebar dengan liar, meratakan dinding batu di sekitarnya dalam sekejap. Meskipun jalan menuju keabadian dilindungi oleh susunan sihir, jalan itu tidak dapat menahan kekuatan gabungan dua orang dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, Zhuge Lin benar-benar tenggelam dalam pertarungan melawan Xiao Chen, ia tak bisa diganggu, dan ia juga tak ingin diganggu. Baginya sekarang,
membunuh Xiao Chen untuk membalas penghinaan sebelumnya lebih penting daripada apapun. Datang lagi. Melihat pukulan pertama tak mampu berbuat apa-apa pada Xiao Chen, kekuatan abadi Zhuge Lin kembali melonjak, dan pukulannya menjadi lebih dahsyat. Tubuh Raja Dewanya menjadi lebih suci dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuh Raja Ilahi memang luar biasa, tetapi dalam hal kekuatan fisik, sebenarnya lebih baik daripada diriku yang sekarang. Xiao Chen tiba-tiba berseru memuji. Tubuh ini, bagaimanapun juga, memiliki keterbatasan. Setelah kelahirannya kembali, ia tidak sengaja melatih tubuhnya, melainkan merawatnya dengan jiwanya. Namun dalam hal kekuatan fisik, dia mungkin jauh lebih kuat daripada orang biasa, tetapi dia masih kalah dengan tubuh seorang Raja Dewa. Jarangkah kau mengakui bahwa kau tidak sebaik aku? Zhuge Lin mencibir. Tidak ada yang sempurna, dan aku belum mencapai level itu. Tapi kekuatan fisik bukanlah segalanya. Sangat mudah untuk mengalahkanmu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mundur 10 kaki dan membuat gerakan yang mengejutkan. Teknik transformasi kekaisaran, seseorang berubah menjadi semua hal. Tiba-tiba, Xiao Chen menggunakan teknik, satu transformasi menjadi semua hal, dari seni transformasi kekaisaran untuk pertama kalinya, dan dia benar-benar mengubah fisiknya dalam sekejap, meregenerasi daging dan darahnya, dan membangun kembali tulangnya. Dia awalnya seorang manusia biasa, tetapi tubuhnya secara bertahap menunjukkan keilahian yang menakjubkan. Apa? Mungkinkah ini? Merasakan aura familiar yang perlahan muncul dari Xiao Chen, ekspresi Zhuge Lin berubah lagi dan lagi, seolah-olah dia telah melihat sesuatu di luar pemahamannya. Tubuh Raja Dewa, berubahlah. Dengan ucapan terkejut, Xiao Chen sepenuhnya berevolusi menjadi tubuh Raja Dewa, yang persis sama dengan Zhuge Lin, tetapi aura yang sedikit lebih unggul darinya menyapu, mengguncang seluruh area. Bab 758. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Xiao Chen berubah menjadi berbagai macam makhluk dan benar-benar mengembangkan tubuh Raja Dewa, persis seperti Zhuge Lin, memancarkan cahaya ilahi yang tak tertandingi. Kamu juga memiliki tubuh Raja Ilahi. Zhuge Lin tidak dapat mengerti, apalagi menerimanya. Ia terlahir dengan tubuh ilahi bawaan. Setelah mengatasi kesengsaraan surgawi dan melepaskan potensinya, ia tiba-tiba berevolusi menjadi tubuh Raja Ilahi. Sungguh sulit. Meskipun Xiao Chen hanyalah manusia biasa, ia tidak perlu menanggung rasa sakit apapun. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi tubuh Raja Dewa dengan begitu mudahnya. Mengapa? Kurasa begitu. Aku pernah bertransformasi menjadi tubuh kekacauan sebelumnya. Sedangkan untuk tubuh Raja Ilahi, ini pertama kalinya bagiku. Kata Xiao Chen tenang, tapi dilihat dari kekuatannya saat ini, tubuh Raja Ilahi jauh lebih lemah daripada tubuh kekacauan. Omong kosong. Zhuge Lin meraung, hampir meraung, ini hanya tipuan. Bagaimana mungkin tubuh Raja Dewa yang diubah oleh sihir dapat bersaing dengan tubuh Raja Dewa sejati? Itu tidak benar. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kau harus memeriksanya sendiri untuk tahu apakah itu tipuan atau bukan. Ayo. Zhuge Lin menjadi gila dan mengerahkan seluruh kemampuan tubuh Raja Ilahinya. Seluruh tubuhnya tampak membengkak, membesar, dan penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Melihat hal ini, Xiao Chen berevolusi menjadi tubuh Raja Ilahi, tetapi penampilannya tidak berubah. Sebaliknya, auranya menjadi lebih intens, dan cahaya ilahinya bersinar lebih terang. Tiba-tiba kedua lelaki itu menyerang bersamaan, tanpa menggunakan sihir atau kekuatan supranatural apapun, bertarung murni dengan kekuatan fisik, pukulan dan telapak tangan, dengan sangat memuaskan. Bang bang bang. Ledakan. Kedua Raja Dewa itu masing-masing menunjukkan kekuatan ilahi mereka yang luar biasa. Saat mereka saling memukul, bumi berguncang. Saat mereka menyilangkan telapak tangan, kehampaan hancur berkeping-keping. Guntur dan kilat berkobar, dan segala sesuatu runtuh di jalur mereka. Peng! Ketika pertempuran mencapai klimaksnya, kekuatan spiritual Xiao Chen menjadi lebih kuat, dan dia meninju dada Zhuge Lin. Engah! Zhuge Lin menyemburkan darah di tempat, terpental beberapa kaki, menghancurkan tembok batu yang tak terhitung jumlahnya, dan terkubur di reruntuhan. Zhuge Lin, ini tidak berhasil. Xiao Chen melayang di udara, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya dingin dan arogan. Meskipun tubuh Raja Ilahinya tengah berevolusi, namun tubuh itu lebih indah dan sempurna dibandingkan milik Zhuge Lin, memancarkan cahaya ilahi yang lebih murni. Sekarang, apakah kau masih berpikir bahwa tubuh Raja Ilahiku hanyalah tipuan? Satu transformasi ke semua dharma, bukan sekadar perubahan penampilan, juga bukan tipuan. Hal-hal yang berevolusi akan berubah dari penampilan hingga esensinya, dan tidak akan bisa dibedakan dari aslinya. Faktanya, karena plastisitas yang tinggi selama evolusi, kekurangan pada benda yang sudah berevolusi dapat diperbaiki secara subjektif, dan benda yang sudah berevolusi pada akhirnya akan lebih sempurna daripada benda aslinya. Misalnya,
Tubuh kekacauan alami memiliki sedikit cacat dalam keseimbangan yin dan yang, tetapi tubuh kekacauan yang berevolusi oleh Xiao Chen secara subjektif menghapus cacat kecil ini, menjadikan tubuh kekacauan yang telah berevolusi lebih sempurna dan kuat daripada aslinya, yang juga dikenal sebagai tubuh kekacauan yang sempurna. Kaisar yang kejam, Xiao Chen, ayo bertarung. Ledakan. Tumpukan batu itu meledak, dan Zhuge Lin yang terluka tidak hanya tidak mengakui kekalahan, tetapi menjadi semakin gila, dengan mata merah dan tatapan yang ganas dan mengerikan. Aku akan membunuhmu. Kekuatan dewa, kekuatan abadi, darah, energi iblis. Segala macam kekuatan kacau dalam tubuh Zhuge Lin melonjak dengan gila-gilaan pada saat ini, menyebabkan kekuatannya meningkat lagi. Melihat ini, Xiao Chen sama sekali tidak terkejut. Malah, ia mencibir, Zhuge Lin, apa kau tidak sadar kau kehilangan kendali lagi? Kehilangan kendali adalah tanda kelemahan. Jauh di lubuk hati, kau sudah mengakui bahwa kau lebih rendah dariku. Sehebat apapun kau meningkatkan kekuatanmu, kau tak bisa mengubah apapun. Dengan kata-kata dingin, Xiao Chen melangkah 7 langkah di udara. Setiap langkah yang diambil akan membelah kehampaan dan memicu badai luar angkasa yang mengerikan. 7 langkah melawan yang mutlak, membantai para dewa. Di jalan menuju keabadian, para jenius yang tercantum dalam daftar kehormatan masih melarikan diri dalam kepanikan. Lari, lari. Aku tak mau dikorbankan dengan darah. Di mana pintu keluarnya? Di mana pintu keluarnya? Tidak, pintu keluarnya diblokir. Kita tidak bisa keluar. Ini pada dasarnya ruang tertutup. Lupakan saja. Karena kultus Feixian telah memancing kita semua ke sini, bagaimana mungkin mereka meninggalkan jalan keluar bagi kita? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita menunggu sampai mati saja? Sekte Feixian yang tidak bermoral berani berkomplot melawan kita seperti ini. Apa mereka tidak takut akan pembalasan dari sekte kita? Zhuge Lin sudah menjadi abadi. Tak ada saingan lagi di dunia kultivasi. Bagaimana mungkin dia membalas dendam? Siapa yang berani membalas dendam? Sialan. Bagaimana mungkin orang brengsek seperti itu bisa menjadi abadi? Aku sungguh tidak mau menerima ini. Karena tidak dapat menemukan jalan keluar, semua orang tampak putus asa, dan beberapa bahkan terjatuh ke tanah, menangis dengan sedihnya. Jika kita tahu ini akan terjadi, kita seharusnya bergabung dengan aliansi naga Jiang Yulong untuk mengalahkan Zhuge Lin. Benar. Meskipun Zhuge Lin sangat kuat saat itu, dia jelas tidak bisa menahan kita semua yang bergabung. Kita punya kesempatan untuk mengimbanginya, tapi sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Bagaimana mungkin kita tahu saat itu bahwa dia dan Sekte Feixian sedang merencanakan konspirasi besar-besaran? Jangan terlalu pesimis. Kita masih baik-baik saja, kan? Masih terlalu dini untuk menyerah sekarang. Pasti ada cara untuk memperbaiki keadaan. Bagaimana kita bisa memperbaiki ini? Zhuge Lin telah menjadi dewa sejati. Kita semua mungkin tidak akan bisa mendekatinya jika kita semua bersatu. Semua orang terdiam mendengar ini. Sesungguhnya, itulah alam keabadian sejati yang telah selamat dari kesengsaraan surgawi. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki seseorang, dapatkah ia bersaing dengan makhluk abadi sejati? Peng! Dengan suara keras, dinding batu itu meledak, dan sesosok tubuh terkena kekuatan dahsyatnya, terpental ke samping dan jatuh di hadapan orang banyak. Semua orang tercengang pada awalnya, lalu mereka berteriak kaget, Zhuge Lin. Siapa lagi orang yang terbang di atas sana kalau bukan Zhuge Lin? Zhuge Lin jelas berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Tubuh Raja Dewanya hampir hancur, berlumuran darah dan luka-luka, dengan luka-luka mengerikan di sekujur tubuhnya, masing-masing cukup parah hingga dapat berakibat fatal. Hanya saja Zhuge Lin sangat ulet dan berhasil bertahan hidup. Ini benar-benar Zhuge Lin, ini. Untuk sesaat, orang-orang melupakan kebencian mereka terhadap Zhuge Lin dan lupa mengutuknya. Hanya ada keterkejutan yang sulit disembunyikan di wajah mereka. Bukankah Zhuge Lin sudah menjadi abadi? Mengapa dia dipukuli seperti ini? Xiao Chen. Meskipun Zhuge Lin terluka parah, ia masih hidup. Matanya merah dan ia menatap dengan marah ke arah asalnya, meraung histeris. Orang-orang tanpa sadar menoleh dan melihat seorang pemuda dengan ekspresi acuh tak acuh berjalan selangkah demi selangkah dari lorong tembok batu yang rusak. Dia tidak sengaja memperlihatkan aura dominasinya, tetapi dia membuat semua orang merasakan penindasan dan teror yang tak terlukiskan. Siapa yang tidak mengerti saat ini bahwa Zhuge Lin dilumpuhkan oleh Xiao Chen? Kenapa aku sudah selamat dari kesengsaraan surgawi, mencapai alam keabadian sejati, dan bahkan berevolusi menjadi tubuh Raja Ilahi, tapi aku masih kalah darimu? Zhuge Lin menatap Xiao Chen dan bertanya dengan geram. Pertanyaan ini tentu saja juga merupakan pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang hadir. Bahkan dengan alam abadi sejati dan tubuh Raja Ilahi, dia tidak bisa mengalahkan Xiao Chen. Ini terlalu mengerikan. Tidak semua orang sepertimu, menikmati melepaskan kekuatan sesuka hati.
Xiao Chen berhenti sejenak, menatap Zugelin dengan tenang. Karena kau telah mencapai alam abadi sejati, kau seharusnya tahu bahwa aturan spasial dunia kultivasi itu rapuh dan tidak dapat menahan kekuatan yang berlebihan. Jika semua orang bertindak sembrono sepertimu, aku khawatir seluruh dunia kultivasi akan hancur. Mendengar ini, Zugelin sedikit tertegun, dan tatapan matanya tampak sedikit tumpul. Tidak mengerti. Kata Xiao Chen acuh tak acuh, kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Begitu selesai berbicara, ia terkejut melihat ekspresi Xiao Chen berubah serius. Ia tak lagi berusaha menahannya, dan untuk pertama kalinya, aura penindasan yang mengerikan muncul di tubuhnya, bagaikan naga gila, melesat ke angkasa. Dalam sekejap, awan gelap berkumpul di atas langit, guntur bergemuruh hebat, dan bencana guntur yang bahkan lebih dahsyat dari yang pernah disaksikan Zugelin sebelumnya pun terjadi. Saya ingin melampaui kesengsaraan, hanya butuh satu pikiran. Bab 759. Saya ingin melampaui kesengsaraan, hanya butuh satu pikiran. Jika Xiao Chen mengatakan ini tanpa alasan apapun, dia pasti akan ditertawakan oleh semua orang. Namun, dia tidak hanya berbicara dengan berani, tetapi juga membuktikannya dengan tindakannya. Ya Tuhan, Xiao Chen juga ingin mengatasi kesengsaraan dan naik ke alam abadi sejati. Semua orang terkejut. Kapankah begitu mudah untuk mengatasi kesengsaraan dan menjadi abadi? Dua orang mengatasi kesengsaraan dalam satu hari. Dia benar-benar monster. Dia sama seperti Zugelin, sama-sama mesum. Mengapa kita harus hidup di era yang sama dengan kedua orang mesum ini? Semua orang mengeluh dalam hati. Saya pikir mereka semua adalah para jenius terkenal di dunia kultivasi masing-masing, dengan nama mereka tercantum dalam daftar kehormatan dan harapan tinggi yang disematkan kepada mereka oleh orang tua, guru, dan sekte mereka. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Zugelin dan Xiao Chen, hal itu tampak konyol. Ledakan. Bencana guntur berkumpul menjadi kekuatan yang mengerikan, lalu jatuh menghantam Xiao Chen. Namun Xiao Chen mengembangkan tubuh Raja Dewa, dikelilingi cahaya suci, dan menahan guntur dahsyat, berdiri diam bagai gunung. Ledakan. Yang kedua. Ledakan. Yang ketiga. Ledakan. Yang keempat. 9 kali kesengsaraan guntur berturut-turut jauh lebih mengerikan daripada kesengsaraan guntur Zugelin, tetapi Xiao Chen mengabaikannya sepanjang waktu dan dengan mudah menahannya tanpa sedikit pun goresan di kulitnya. Setelah kesengsaraan guntur, aura abadi misterius juga muncul dari tubuh Xiao Chen, yang tidak sesuai dengan aura dunia kultivasi ini. Lagi pula, siapapun yang selamat dari malapetaka guntur adalah makhluk abadi dan transenden sejati. Saya tidak pernah menyangka saya harus mengalami kesengsaraan itu lagi. Faktanya, Xiao Chen melepaskan auranya untuk menarik kesengsaraan guntur tidak hanya untuk menunjukkannya kepada Zugelin, tetapi juga untuk memverifikasi tebakannya. Meskipun jiwanya tak pernah hancur, tubuhnya tetaplah bukan miliknya. Jadi, apakah situasinya adalah mengambil alih tubuh orang lain, atau menjalani kehidupan baru? Seseorang hanya dapat mengalami kesengsaraan guntur kenaikan sekali seumur hidup. Ketika Anda melewati kesengsaraan tersebut, aturan surga akan mencatat informasi Anda. Xiao Chen telah selamat dari kesengsaraan guntur di kehidupan sebelumnya, dan kini ia kembali mengalami kesengsaraan guntur. Dapat dilihat bahwa aturan surga telah menetapkan bahwa Xiao Chen adalah kehidupan baru, dan ia telah terpisah dari kehidupan sebelumnya. Faktanya, ketika Xiao Chen datang ke dunia kultivasi dari bumi, kultivasinya telah melampaui alam kenaikan. Selama ia mau, ia bisa melewati kesengsaraan dan pergi ke negeri dongeng kapan saja. Namun untuk menuju ke negeri dongeng itu mudah, namun untuk turun dari negeri dongeng itu sangatlah sulit. Oleh karena itu, dia sengaja menekan kultivasinya, tidak ingin naik terlalu cepat, dan ingin menunggu hingga dia menyelesaikan masalah di dunia kultivasi. Terlebih lagi, kekuatan di atas alam abadi sejati tidak diragukan lagi terlalu kuat untuk dunia kultivasi. Jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan aturan pun akan dilanggar, menyebabkan kekacauan besar. Adapun usaha yang tiba-tiba ini, itu karena dia tahu bahwa pintu menuju dunia peri telah tertutup, dan kalaupun dia mendatangkan kesengsaraan guntur, dia tidak akan bisa langsung naik, jadi dia tidak perlu khawatir. Lebih jauh lagi, Zugelin masih memiliki banyak istana abadi yang harus diurus di belakangnya, dan hal itu mungkin tidak akan berhasil jika dia tidak melepaskan kekuatannya. Zugelin, sekarang kau seharusnya tahu perbedaan antara kau dan aku. Xiao Chen menahan napas dan kembali normal, menatap Zugelin dengan acuh tak acuh. Kamu, aku. Zugelin membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Apalagi yang bisa dia katakan? Xiao Chen dapat mengembangkan tubuh dewa bawaannya, yang dibanggakannya, dengan merapal mantra. Bencana petir yang hanya dapat dirasakannya setelah melalui berbagai kesulitan, dapat ditimbulkan oleh Xiao Chen hanya dengan sebuah pikiran. Jalan menuju keabadian yang telah ia kejar dengan sekuat tenaga, Xiao Chen telah menjalaninya. Dia dan Xiao Chen tidak berada pada level yang sama sejak awal. Pantas saja Ditian berpihak padamu.
Dia sudah lama tahu kalau kekuatanmu lebih unggul dariku. Zugelin sepertinya langsung menyadari banyak hal. Orang-orang selalu tampak sangat cerdas sesaat sebelum mereka meninggal, mampu melihat melalui banyak hal. Kata Xiao Chen dengan tenang, sayangnya, saya tidak menjual obat penyesalan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dengan niat membunuh, bermaksud menghabisi Zugelin untuk selamanya. Merasakan niat membunuh Xiao Chen, Zugelin merasakan ketakutan dan keengganan yang tak berujung di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia menyeringai gila dan berkata, kalau aku mati, hidupmu juga tidak akan mudah. Seluruh jalan menuju keabadian ada di dalam formasi haus darah pemurnian iblis. Pengorbanan darah dimulai sekarang. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu Xiao Chen bertindak, Zugelin benar-benar meledakkan tubuh Raja Dewa miliknya. Ledakan. Badai haus darah tiba-tiba muncul, dan kekuatan yang mengerikan melanda area tersebut, membuat orang-orang tidak mungkin mendekati Zugelin. Zugelin berada di tengah badai, tubuhnya yang terluka terus-menerus berdarah, mewarnai seluruh jalan menuju keabadian menjadi merah darah. Di sisi lain, keempat Dewa Abadi merasakan sesuatu telah terjadi pada Zugelin, dan mereka meledakkan formasi pemurnian iblis dan haus darah karena kesedihan dan kemarahan. Gemuruh. Dalam sekejap, jalan menuju keabadian mengalami perubahan yang mengejutkan, dan aura iblis yang tak terlukiskan terus mengamuk, menginfeksi, dan meluas. Apa itu? Ah! Siapapun yang tersentuh aura jahat itu akan terkorosi dan dilahap seketika, dan seluruh tubuhnya akan berubah menjadi kabut darah. Cepat! Lari cepat, jangan terlibat dengan roh-roh jahat itu. Semua orang ketakutan dan mulai melarikan diri dengan putus asa lagi. Namun, tidak ada jalan keluar menuju keabadian, dan mereka hanya bisa berlarian seperti lalat tanpa kepala. Saat aura jahat perlahan menyebar ke seluruh ruang, mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri atau bersembunyi, dan akhirnya tidak dapat menghindari nasib terkikis oleh aura jahat. Ah! 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 Jeritan tragis terdengar satu demi satu, dan para jenius berubah menjadi kabut darah di bawah amukan atmosfer iblis, menjadi makanan bagi formasi haus darah pemurni iblis. Dalam kekacauan ini, hanya Xiao Chen yang tidak terpengaruh. Bahkan jika aura iblis menyentuhnya, itu tidak berpengaruh padanya dan tidak bisa mengikisnya sedikitpun. Banyak orang menemukan kemampuan Xiao Chen yang luar biasa dan tahu bahwa ia punya cara untuk melawan roh jahat, jadi mereka semua bergerak ke arahnya. Berlari dan meminta bantuan. Tolong, tolong aku. Namun, Xiao Chen tetap acuh tak acuh dan tidak menunjukkan emosi. Dia sudah mengingatkan orang-orang ini sebelumnya, tetapi mereka tidak hanya tidak menghargainya, mereka juga mengejeknya. Sekarang setelah sesuatu terjadi, mereka ingin meminta bantuannya. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Tentu saja, Xiao Chen tidak menyelamatkan mereka, juga tidak memanfaatkan kemalangan mereka. Sebaliknya, ia mengamati sekelilingnya dengan cermat untuk mencari tahu kebenarannya. Zugelin tidak ada di matanya. Istana abadi adalah apa yang benar-benar perlu dimusnahkan. Jika tebakannya benar, formasi pemurnian iblis yang haus darah didirikan oleh Sekte Feixian atas perintah Istana Abadi. Sekarang setelah area pemurnian iblis yang haus darah meledak, Istana Abadi pasti akan muncul. Di luar Sekte Feixian, pertempuran antara Ning Qingxuan, Biarawati Tao Wuchen, dan orang-orang dari Sekte Feixian masih berlangsung. Ning Qingxuan diajari seni bela diri oleh Xiao Chen, yang membantunya mengatasi sindrom dingin dan cacat bawaan pada tubuh yin-nya yang ekstrim. Tingkat kultivasinya meningkat pesat dalam waktu singkat, sehingga bahkan Biarawati Tao Wuchen pun tak tertandingi. Meskipun sulit baginya untuk melawan begitu banyak master sekte Feixian sendirian dan dia selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia mampu bertarung untuk waktu yang lama dan menghindari kekalahan berkat keterampilan tubuhnya yang luar biasa. Pada saat ini, terjadi ledakan keras, dan kehampaan sekali lagi dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat, dan jalan menuju keabadian sepenuhnya terungkap. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang di Sekte Feixian terkejut dan bertanya dengan bingung, bagaimana mungkin ini dimulai lebih awal padahal waktu yang disepakati belum tiba. Jalan menuju keabadian hancur total, dan aura iblis yang menakutkan serta energi darah yang melonjak terus berkumpul lalu terbang ke langit. Kemudian, sesosok makhluk bergegas keluar dari jalan menuju keabadian, terbang ke arah aura berdarah dan jahat, berniat menyerang sumbernya secara langsung. Bab 760. Xiao Chen. Meski sosok itu sangat cepat, Ning Qingxuan mengenalinya sebagai Xiao Chen pada saat pertama. Xiao Chen baik-baik saja, dan dia akhirnya bernapas lega. Namun tak lama kemudian, dia menjadi bingung lagi. Ada apa dengan semua darah dan energi iblis itu? Apakah berbahaya jika Xiao Chen mengejarnya? Tidak, aku ingin pergi ke sana dan melihatnya. Ning Qingxuan menyerah untuk bertarung dengan Biarawati Tao Wuchen, Sekte Feixian dan lainnya, dan ingin mengejar Xiao Chen. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi di jalan menuju keabadian, dan sebuah susunan ajaib berwarna darah yang besar muncul. Ah, tolong aku.
Seorang jenius di daftar kemuliaan berusaha sekuat tenaga untuk bergegas keluar dari jalan menuju keabadian, tetapi dia tidak berlari jauh sebelum dia melihat seorang penjahat berwarna merah darah yang dipadatkan oleh lingkaran sihir dan menariknya kembali. Langsung, engah. Sang jenius meleleh menjadi kabut darah di tempat dan ditelan oleh lingkaran sihir berwarna darah, menjadi makanan bagi lingkaran sihir berwarna darah. Ini, Ning Qingxuan terkejut dan marah saat melihat pemandangan mengerikan ini. Orang yang barusan jelas bukan pengecualian. Saya khawatir, kecuali Xiao Chen, semua jenius di jalan menuju keabadian akan dikorbankan tanpa ampun. Sekte Feixian, kalian sungguh tidak berperasaan. Ning Qingxuan sangat marah dan mengangkat pedang di tangannya. Sebuah pedang tak tertandingi muncul di dunia untuk pertama kalinya. Xuanming abadi. Energi pedang yang dahsyat, yang membawa makna es, menyapu ke arah lingkaran sihir berwarna darah. Cek-cek. Cuaca dingin yang ekstrim langsung membekukan lingkaran sihir berwarna darah, menyebabkannya berhenti berfungsi. Apa? Semua orang di Sekte Feixian sangat terkejut. Sepertinya mereka tidak menyangka Ning Qingxuan bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Akan tetapi, lingkaran sihir berwarna darah itu hanya membeku sesaat. Didorong oleh energi darah yang kuat, lingkaran sihir berwarna darah akhirnya menerobos es dan mulai berlari liar lagi, menyerap energi darah dengan gila-gilaan. Terdengar suara ratapan dan jeritan terus-menerus di dalam lingkaran sihir, dan jelaslah bahwa masih ada seseorang yang dikorbankan. Sialan, Ning Qingxuan menarik napas, merasa kewalahan. Dia telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan fisik dalam pertarungan sebelumnya dengan Master Sekte Feixian, dan dia hampir tidak menggunakan gerakan pedang itu sekarang, yang semakin menguras kekuatan fisiknya. Untungnya, para anggota Sekte Feixian menghela napas lega dan segera mengepung Ning Qingxuan lagi. Mereka berkata dengan tatapan tegas, energi pedang tadi sungguh luar biasa, tetapi tampaknya telah menghabiskan banyak energimu. Apakah kau masih memiliki kekuatan untuk melancarkan serangan pedang kedua? Ekspresi Ning Qingxuan menjadi gelap saat mendengar ini. Kekuatannya sendiri terlalu terbatas untuk mencegah tragedi itu terjadi. Bahkan saya mungkin akan mendapat masalah di sini. Dan di atas langit berbintang yang jauh dari benua roh sejati, sebuah tim besar terbang melintasi langit berbintang, tampaknya menuju ke suatu tujuan tertentu. Tiba-tiba, aura berdarah dan setan yang tak berujung melonjak, membuat semua orang tampak hikmat. Wakil kepala aula mencium bau napas itu dan bergegas keluar lebih dulu. Ia menyingsingkan lengan bajunya dan menyerap semua darah dan energi iblis. Apa-apaan Sekte Feixian? Kenapa mereka memulai pengorbanan darah sepagi ini? Ya, bagaimana mereka bisa bertindak sendiri tanpa perintah wakil kepala istana? Mungkinkah terjadi sesuatu di sana? Seseorang bertanya dengan curiga. Wakil kepala aula berjubah hitam ragu sejenak, lalu berkata, lupakan saja. Begitu pengorbanan darah dimulai, tak ada cara untuk menghentikannya. Lin Xiao, Ming Yue, kalian berdua akan mulai menjelek-jelekkan kitab suci di sini. Ya, Lin Xiao dan sangguan Ming Yue menanggapi dan berjalan keluar dari pusat bersama-sama. Kedua pria itu berbalik dan bekerja sama satu sama lain secara diam-diam, melakukan teknik dengan asal yang sama. Kitab nubuat muncul. Dengan teriakan yang serentak dan usaha gabungan dari keduanya, sebuah buku surgawi berwarna putih yang memancarkan cahaya terang muncul di langit berbintang di alam semesta. Kitab surga. Wakil kepala aula berjubah hitam menatap buku putih itu dengan tatapan liar, matanya dipenuhi antusiasme sambil tertawa nakal, sebentar lagi, kau akan sepenuhnya menjadi milikku. Apakah kamu sedang bermimpi? Tiba-tiba, sebuah ucapan sarkastis terngiang di telinganya. Wakil kepala aula berjubah hitam itu terkejut dan melirik ke kejauhan. Ke arah datangnya aura berdarah dan jahat itu, sesosok tubuh datang dari jauh dan mendekat dalam sekejap, dengan kecepatan luar biasa. Aku sudah lama mencarimu, dan akhirnya kau muncul. Xiao Chen berhenti dan melirik orang-orang dari Istana Abadi. Tidak diragukan lagi bahwa Istana Abadi adalah organisasi tersulit yang pernah dihadapinya. Apakah mereka kuat atau tidak, itu nomor 2. Kuncinya adalah orang-orang ini misterius dan kerahasiaan mereka sangat ketat. Dia belum tahu cara melacak mereka untuk sementara waktu. Untungnya, Sekte Feixian dan Istana Semua Dewa Abadi memiliki hubungan yang dekat, dan semua rencana Istana Semua Dewa Abadi dilaksanakan oleh Istana Semua Dewa Abadi. Jadi Xiao Chen berpikir sejak awal bahwa selama dia terus mengawasi Sekte Feixian, dia akan mampu memikat Istana Abadi. Seperti yang diharapkan, pengorbanan darah ini membawanya langsung ke tim Istana Abadi. Pria berjubah hitam di depannya, meskipun dia bukan pendiri Istana Abadi, jelas merupakan pemimpin senior inti. Negeri Peri Sungguhan. Kesadaran pria berjubah hitam itu menyapu Xiao Chen, kilatan keterkejutan terpancar jelas di matanya. Ia bertanya dengan sungguh-sungguh, siapa kau? Apa kau juga turun dari sana? Dia tidak takut terhadap dewa sejati, tetapi dia tidak tahu di kubu mana Xiao Chen berada. Sekalipun kau seorang raja abadi, kau tak bisa turun ke dunia fana sesuka hati.
Kau harus melalui prosedur berlapis-lapis. Para utusan yang dikirim ke dunia bawah biasanya ada di sana untuk menyelesaikan misi tertentu. Kultivasi mereka mungkin tidak tinggi, tetapi pasti ada kekuatan di balik mereka. Jangan terburu-buru terlibat konflik tanpa mengklarifikasi situasinya. Xiao Chen tahu aturan alam abadi, jadi dia bisa menebak apa yang dipikirkan wakil kepala aula berjubah hitam itu. Dia berkata dengan tenang, kau telah melakukan kesalahan, apa kau takut? Mendengar hal ini, mata wakil kepala aula berjubah hitam menjadi gelap dan dia menjadi ragu-ragu. Xiao Chen. Pada saat ini, Sangguan Mingyue di sampingnya terkejut dan terdiam. Dia tampak sangat terkejut dan sedikit bersemangat. Adik perempuan, kau memanggilnya apa? Ekspresi Lin Xiao menjadi serius dan dia bertanya, mungkinkah dia pembunuh yang membunuh guru kita, Xiao Chen? Sangguan Mingyue tidak tahu bagaimana harus menanggapi saat mendengar ini, jadi dia hanya diam saja. Namun diam sering kali setara dengan jawaban positif. Benarkah itu dia? Mata Lin Xiao dipenuhi amarah saat ia berbisik kepada wakil kepala istana berjubah hitam, wakil kepala istana, dia bukan dari alam atas, melainkan pembunuh tuan kita. Bukankah dia dari alam atas? Mendengar ini, mata dingin wakil kepala aula berjubah hitam berkilat, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua teruslah menjelek-jelekkan kitab suci, dan aku serahkan dia padamu. Aku mengerti. Lin Xiao mengangguk, lalu mendesak Sangguan Mingyue, adik perempuan, setelah sekian lama, kau seharusnya tahu organisasi macam apa istana abadi itu. Baik kau maupun aku tidak akan sanggup menanggung konsekuensi pengkhianatan istana abadi. Aku tahu. Sangguan Mingyue mengangguk dengan tenang, lalu membentuk segel dengan tangannya dan menuangkan energinya ke dalam buku surgawi putih itu. Buku surgawi putih itu tampaknya merasakan sesuatu, dan setelah bergetar dan berdengung, ia mulai menyerap darah, energi, dan aura setan secara terus-menerus. Secara bertahap, buku putih surga ternoda oleh darah merah, dan cahaya suci secara bertahap terkontaminasi oleh kejahatan. Di sisi lain, wakil kepala aula memimpin semua master aula abadi untuk mengepung Xiao Chen, berniat membunuhnya. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang, dan para penguasa istana abadi bagaikan udara di matanya. Tatapannya tetap tertuju pada Sangguan Mingyue, dan ia berkata dengan penuh pertimbangan, pantas saja kau ingin menangkapnya. Jadi, dia ada hubungannya dengan kitab nubuat. Bersambung.